Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang saya takzimi dan saya muliakan dimanapun Anda berada, senang sekali bahwa kita bisa berjumpa di media televisi yang amat kita cintai ini, TV Tabalong. Semoga saja pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Kemudian mari kita tak lupa berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, serta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'un tabi'in ila akhir zaman. Hari ini, saat ini kita akan mencoba memahami hakikat kekayaan yang sejati. Karena ternyata dunia ini menghadirkan berbagai nilai-nilai yang ujungnya itu pasti kepada pemaknaan nilai yang tinggi. Ada pada harta misalnya, ada pada manusia, lelaki dan perempuan, ada juga pada jabatan, ada juga pada komunitas, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang kemudian membangun bagaimana dinasti dalam kerajaan, bagaimana harta itu turun tidak habis-habis sampai 7 keturunan, saking banyaknya kekayaan yang dikumpulkan oleh nenek moyang mereka. Begitu pula kita mengenal ada negara yang cantik-cantik, ada suku yang ganteng-ganteng. Semua ini membuat orang nyaman untuk memilikinya. Dan boleh jadi ada muncul rasa bangga. Bahkan bisa muncul juga merasa paling benar, paling ganteng, paling kaya, menzalimi orang yang tidak sederajat dengan mereka. Pemirsa, ketidaktahuan kita meletakkan harkat martabat karena nilai tadi itu membuat kita menjadi permainan dan limbung di dalam kehidupan di dunia ini. Banyak orang yang menyangka bahwa harta yang membuat dia itu berharga, namun karena harta itu juga lalu orang itu anjlok dan terhina. Banyak orang yang menganggap bahwa kerajaan, kekuasaan itu segala-galanya. Tapi kita dengar juga dunia menghadirkan cerita-cerita kelam para penguasa-penguasa itu. Bangga pada nasab keturunan karena berdarah biru. Orang yang berdarah biru itu ganteng-ganteng, melekat di dalam diri bahwa saya keturunan dari orang-orang ganteng dan cantik. Ya tidak jauhlah misalnya dari orang-orang yang tadi kaya atau memiliki harta dan sebagainya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga ada yang ganteng, ada yang cantik dari kalangan orang awam miskin. Namun demikian, kegantengan, kecantikan itu pasti bernilai. Karena faktanya ada lomba, ada momen untuk selalu menghadirkan siapa yang terganteng di dunia ini, bahkan di negara, di pulau dan sebagainya. Maka itu ternyata keliru. Bagaimana yang benar itu? Nah, tidak lain seseorang yang beribadah kepada Allah, meskipun dia kaya raya, meskipun dia juga menjadi raja dan sekaligus juga ganteng, namun dia memahami bahwa itu semua menjadi alat media untuk sampainya bagaimana penghambaan tulus kepada Allah.
terselip dari kekayaan tadi yang dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Rasulullah menggarisbawahi itu ada pada 3. Sekalipun raja, seseorang, penguasa, pemilik harta tadi, dan mungkin orang ganteng tadi itu mati, tetap dia akan mendapatkan yang namanya aliran-aliran pahala ketika dia telah selesai memahami hidup, bagaimana hakikat kekayaan itu yang sejati. Nah, tidak lain adalah idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin yad'u lah. Apabila mati anak Adam itu, terputus semua perbuatannya, selesai, tidak lagi ada yang berdampak terhadap pahala. Tapi kata Rasulullah, kecuali yang 3 ini, yakni 1, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah harta yang dia kumpulkan, tapi dia manfaatkan untuk orang banyak, untuk publik. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun rumah sakit, dia bangun jalan. Apapun kepentingan untuk orang banyak, dia masuk ke dalam sana untuk bermanfaat. Maka inilah yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia itu manusia yang banyak manfaatnya. Hidupnya bermanfaat, matinya juga bermanfaat. Mengalir pahala itu. Karena apa? Karena orang-orang mensyukuri, oh alhamdulillah masjid sudah selesai, nyaman kita beribadah. Alhamdulillah di pesantren ini banyak kiainya, jasa dari almarhum yang membangun pesantren ini. Orang menuntut ilmu di sini, orang mencari hakikat bagaimana memahami agama-agama, memahami Islam, memahami ajaran-ajaran agama, fikih, tauhid, tasawuf dan sebagainya itu. Dia juga mendapatkan aliran ketika ada orang yang mensyukuri mudahnya dia berobat, gratis bahkan, karena ada rumah sakit yang dia bangun dari uang yang dia kumpulkan selama ini. Pahami ini, pemirsa, bahwa sesungguhnya orang yang cerdas memahami agama adalah orang yang menggali kekayaan seberapapun tanpa ada batasnya. Namun demikian, dia masih boleh untuk mencari kekayaan itu dan kaya raya, bahkan sangat kaya raya. Namun kekayaan itu untuk orang banyak, untuk fisabilillah, untuk kenyamanan orang lain. 1. Kemudian yang kedua, kekayaan yang tak kalah hebatnya, yakni ilmu yang manfaat. Bagaimana ilmu yang manfaat? Maka jangan menyembunyikan ilmu. Ilmu yang berguna bagi kehidupan ini sebarkan kepada orang lain. Pasti orang lain akan mendapatkan kejelasan, membeda baik buruk itu semakin terang, jelas. Karena ilmu ini menjadi petunjuk, apalagi ilmu agama. Nah, orang yang berusaha untuk berpengetahuan, berilmu banyak dan luas, lalu ilmunya diberikan kepada orang lain, maka orang ini akan mendapatkan yang namanya aliran pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ada orang yang bangga terhadap anak yang banyak, ada orang yang bangga terhadap anak-anak yang sukses. Tapi kesuksesan itu tidak sampai ke akhirat. Hanya sukses di dunia saja, di akhirat tidak. Kenapa? Karena anaknya tidak taat kepada Allah, karena anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya, karena anaknya justru dengan
kekayaan yang diberikan, dengan ilmu yang ada, dia menzolimi orang lain. Nah, anak yang soleh adalah cita-cita kita semua. Anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah angan-angan kita semua. Kenapa ini tidak menjadi pilihan untuk menjadikan kekayaan yang sejati? Kenapa ilmu yang ada pada kita tidak bermanfaat kepada orang lain? Justru kita menyembunyikan ilmu itu supaya kita sendiri saja yang memilikinya. Orang lain kemudian butuh kepada kita untuk mengambil manfaat dari keahlian kita. Sementara ilmu yang ada pada kita sebenarnya bisa kita tularkan untuk menciptakan kita. Sehingga jumlah seperti kita ini banyak dan akan menyelesaikan berbagai macam masalah. Sebenarnya ini kekayaan yang mesti harus kita ambil. Bahwa kita harus menjadi orang yang menyebarkan ilmu yang manfaat. Kita menjadi pimpinan, anak buah berilmu. Kita menjadi ulama, jamaah kita berilmu. Kita menjadi sekalipun bupati, gubernur, bahkan presiden. Maka dengan kepemimpinan kita yang berilmu itu, maka orang merasakan bahwa kita menjadi orang yang berilmu. Dan ilmunya kita termanfaatkan banyak oleh orang lain. Begitu juga kita punya yang namanya harta. Kenapa harta ini tidak kita salurkan untuk kehidupan orang banyak? Kita beramal jariah, bersedekah, sedekah jariah, kita berinfak, kita berwakaf, yang amal ini untuk orang banyak. Sebenarnya ini adalah kunci rahasia kekayaan yang sejati. Tapi kenapa kita jarang-jarang mau menjadikan ini adalah pegangan hidup kita untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan lebih awalnya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah istirahat ini. Bertakun Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara mencari rezeki materi dan kekayaan spiritual? Ya. Jadi begini. Manusia itu kan zahir dan batin. Nah, zahir itu fisik, jasmani. Kalau batin itu rohani. Kekayaan batin, kekayaan rohani, kekayaan jasmani, kekayaan ragawi itu harus menyatu. Satu kesatuan. Maka oleh karena itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu seimbang antara dunia dan di akhirat harus selalu bahagia. Jangan timpang. Kalau timpang itu terjadi kezaliman pada diri sendiri. Maka karena itu kita harus menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan kamu di dalam membawa diri yang terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, jadi kalau kita mencari rezeki, maka halalan thayyibah. Untuk apa? Untuk kita makan. Yang halal, yang thayyib itu yang bagaimana? Halal jenisnya, thayyib itu kualitasnya. Seperti misalnya kita memakan daging ayam. Nah, ayam itu ya kita makan halal karena sudah disembelih dengan membaca bismillah. Tapi tidak baik kalau ayam itu sudah berbau busuk misalnya. Karena kelamaan di kulkas didiamkan tapi tidak kemudian digunakan supaya dia beku. Sudah berbau tidak enak. Dagingnya sudah mau hancur. Tak boleh kita makan. Ya.
halalan thayyibah itu kita makan buah, tapi buahnya itu menyehatkan untuk kita. Nah itu. Nah apalagi kita mencari rezeki yang berkah. Halal tapi berkah. Bagaimana? Kita mencari rezeki dengan tenaga kita. Kita berikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Diberi rezeki. Rezeki ini untuk anak kita. Untuk istri kita. Karena ini adalah berkah. Maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Berpengaruh terhadap sikap mereka yang lebih taat kepada Allah, insya Allah. Nah sementara yang namanya spiritual itu, rezeki spiritual itu lebih kepada rohani kita. Roh kita ini tenang. Roh kita ini menjadi pemimpin diri kita. Kenapa? Karena kita selalu memberi makan untuk batin kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu hakikat, zikir yang kita lakukan. Karena berzikir itu mengingat Allah dan kita kontak dengan Allah, kita amalkan. Itu makanan spiritual namanya. Ilmu yang manfaat, yang kita mengerti bagaimana hakikat hidup ini terambil atau kita ambil dari ustadz yang mursyid, juga itu adalah makanan spiritual kita. Maka insya Allah berpadunya kekuatan jasmani dan spiritual yang masing-masing telah kita pahami bagaimana memberi makan agar tubuh kita ini semakin taat kepada Allah, maka insya Allah kita pun akan mudah nanti bagaimana mengakhiri hidup ini ketika kita harus meninggalkan jasmani. Rohani kita bersih, maka insya Allah kita akan kembali dengan mudah dan senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu jawabannya. Yang kedua Ustaz. Ya silakan. Harta yang halal dan berkah sering kali dianggap lebih penting daripada sekedar memiliki banyak kekayaan. Ya karena begini, yang berkah itulah yang bermakna untuk kehidupan kita. Apa gunanya harta yang banyak tapi tidak berkah? Cepat habis. Harta itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini harta yang tidak berkah begitu. Harta hanya dijadikan sebagai alat untuk membanggakan diri, untuk bahkan menjadi alat untuk menzalimi orang lain. Bahkan kata orang sekarang, tidak ada sesuatu yang tidak selesai apabila dengan uang. Berarti uang yang menjadi raja. Padahal harta yang bernama uang ini tidak menjadi tujuan hidup. Tapi dia hanya sebagai alat untuk meraih keberkahan kepada Allah, meraih derajat yang tinggi karena media yang kita punya, mobil yang kita beli, tapi untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana? Mobil digunakan untuk menuju tempat yang baik-baik. Mobil digunakan membantu orang yang kesusahan karena ingin transportasi. Rumah yang mewah. Apa gunanya kalau hanya dinikmati oleh keluarga itu saja. Tapi bagaimana rumah ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang, tetangga-tetangga kita, bersilaturahmi, kita jamu dengan makanan yang lezat-lezat, mereka menikmati makanan itu. Dan mereka mensyukuri, ya Allah, dengan media sahabatku ini yang kaya raya ini, dia telah berjasa untuk memperkenalkan makanan-makanan yang lezat itu. Dia bersyukur kepada Allah. Maka orang yang menjadi mediator tadi, ini adalah wasilah, penyampai kebaikan. Itulah gunanya harta. Jadi harta yang berkah jauh lebih bermanfaat dan dicari meskipun sedikit daripada segunung harta, namun hartanya jauh dari berkah. Yang ada adalah menjadi alat jauhnya diri kita dari Allah. Nah itu. Nih yang terakhir Ustaz, bagaimana pandangan agama tentang orang yang mengajar kekayaan materi tanpa mempedulikan nilai-nilai moral dan etika? Nah, jadi moral, etika itu aturan hidup kita.
Ilmu harus kita cari, tapi di atas ilmu itu adab namanya. Nah, maka oleh karena itu ketika Aisyah itu ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, lalu beliau mengatakan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah menandaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak di atas rata-rata manusia, memiliki akhlak yang mulia, jauh lebih tinggi daripada yang lain. Allah memuji Nabi Muhammad karena memiliki adab, memiliki akhlak. Jadi hidup kita itu harus pakai adab. Bagaimana adab anak kepada orang tua, bagaimana orang tua menyayangi anak-anak pemuda-pemuda, bagaimana tuturi handayani itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu semacam adab itu. Bahwa orang tua itu menuntun kita. Anak muda menghormati orang tua. Ke antara satu dengan yang lain itu saling menyayangi, hormat, menghormati. Maka insya Allah ketika adab ini berlaku, hidup ini akan selamat. Abdus salam, sebarkan salam, kata Rasulullah. Bagaimana bertemunya orang dengan satu dengan yang lain, bahwa mereka berkomitmen untuk saling menyelamatkan. Itu sebarkan salam namanya. Yang mengatakan assalamualaikum, yang menjawab wajib waalaikumsalam. Artinya hubungan antara satu dengan yang lain sudah terjamin dalam kondisi saling menyelamatkan. Maka insya Allah yang terjadi adalah sebaran dari senyum di mana-mana. Nah, pemirsa yang saya hormati, terkait dengan adab ini ataupun akhlak ini, akhlak adalah sekumpulan nilai-nilai berharga atau nilai yang agung yang bersumber dari Al-Quran, lalu menjadi norma etika kita berkehidupan. Maka mau tidak mau kita harus mendahulukan kepentingan ini di dalam hubungan satu dengan yang lain. Sebab insya Allah ketika adab yang didahulukan, maka orang kaya itu insya Allah dia tidak akan merasa tersanjung dan harga dirinya tinggi ketika ada yang memuji ataupun yang mencela. Tapi orang yang beradab dan berakhlak inilah yang nantinya akan menyentuh hati. Karena puncak dari berakhlak, beradabnya seseorang itu tidak lain adalah tersebarnya rahmat, kasih sayang. Nah, akhirnya kan Allah memuji lagi kepada Rasulullah dengan kata wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Nah, Nabi Muhammad berakhlak mulia itu ujung-ujungnya nanti pasti bersentuhan kepada bersentuhan kepada semesta yang menjadi rahmat. Jadi manusia itu mendapat keuntungan karena ajaran-ajaran Rasulullah. Bahkan binatang, pohon-pohon dan semua langit bumi ini nantinya akan mendapatkan rahmat manakala umat Nabi Muhammad ini hidup di bawahnya dan di atas bumi. Insya Allah mereka lah yang kemudian memakmurkan bumi ini. Maka laut beserta dengan ikannya, langit beserta dengan para makhluk-makhluk di antaranya yang lain, burung dan sebagainya, bahkan para malaikat itu akan memuji manusia yang telah mendahulukan hidup berpola dengan pola akhlak yang mulia, adab yang sangat tinggi. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pemahaman yang menyentuh kalbu kecil kita, sehingga kita melihat apa gunanya berharta jika tidak berakhir kepada surga. Apa gunanya memiliki
kesehatan, ganteng, tubuh yang kuat. Andai kata kita kemudian tidak mengartikan bahwa ini kesempatan untuk lebih bertakarub kepada Allah. Apa gunanya juga kita memiliki kekuasaan saat kekuasaan itu hanya kita rasakan kita dan golongan kita, tanpa kekuasaan itu menyentuh untuk kemaslahatan dan kesejahteraan orang lain. Lalu akhirnya apa gunanya hidup kita di dunia ini? Ketika kita punya anak, tapi sehabis kita meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengganti kita untuk menyambung amal-amal yang mengalirkan pahala kepada kita di kubur. Maka bergegaslah semuanya untuk menghimpun kekayaan yang sejati ini. Jangan berpisah meskipun kita sudah mati, dengan satu, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Demikian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.